Ya, hello guys. Pada pagi hari ini gue mau ngomong tentang bagaimana sih sekolah teologi itu, pengalamannya, suka dukanya, imajinasi yang biasa kalian semua atau orang-orang seperti kita yang ingin mau jadi pendeta, terus udah ngebet banget pengen, oh gue harus nih sekolah teologi. Akhirnya mindsetnya ya sekolah teologi hanya belajar tentang Alkitab, belajar tentang uh, oh paling kalau yang masih awam ya mungkin belajar tentang Alkitab aja. Uh, Kalau misalnya sudah mulai beranjak udah mungkin orangnya fleksibel dengar-dengar orang-orang lain ya mungkin sedikit-sedikit sudah mulai paham ya ada belajar filsafat. Tapi Alkitab dan filsafat itu hanya dua dari sekian banyak hal yang uh, lu bakal pelajari. Tanpa lama-lama lagi gue akan bahas atau bukan bahas, sebenarnya lebih kepada menceritakan apa sih pengalaman gue pada saat sekarang mau naik ke semester 3 dalam proses pembelajaran teologi. Iya, langsung saja. Pertama, waktu belajar teologi lu bakal menemukan, mungkin benar lu bakal menemukan yang namanya pembelajaran Alkitab. Tapi itu lain dari pada yang lain, men. Lu bakal nemuin gimana bahwa Alkitab itu adalah buatan manusia yang lu berusaha untuk dibuat pikiran lu untuk memikir ulang. Kayak misalnya, ah kalau buatan manusia, karena manusia nggak ada yang sempurna, mau dari zaman Tuhan Yesus bahkan sampai zaman sebelum Tuhan Yesus, masih sampai setelah masih, dan yang namanya manusia tidak akan pernah sempurna. Kalau nggak pernah sempurna berarti tulisannya juga mungkin tidak sesempurna yang kita bayangkan. Ya, mungkin ada rada tepatnya juga. Kenapa? Karena banyak, kalau misalnya lu di awal-awal lu bakal kaget yang namanya, wah, contoh kayak gue ya, waktu pertama kali di kelas pertama kalau salah dunia Alkitab, ya kelas pertama dunia Alkitab tuh di abad abis ibu ibu Hawa, ayah Adam, ya. Terus eh, selain pada mereka ternyata ada lagi, kalau misalnya lu korek-korek ada ntar muncul yang namanya Lilith. Oh ternyata Adam itu dulu sama ini sama ini. Jadinya saya, wah kok bisa gitu, lu bakal heran, bakal nah, lanjut lagi ke mana, coba lu lu itu kayak gimana, apakah bener-bener tiba-tiba air bacus datang langsung hujan turun banyak, nggak berhenti berhenti terus langsung tiba-tiba air batu tiba-tiba jadi mengapung, bisa kayak gitu. Itu kan sebuah hal yang mungkin perlahan-perlahan, karena kita tidak bisa menutup fakta, men. Kita tidak bisa menutup kemanusiaan kita. Kalau kita segala sesuatunya ketika kita ngomong, kita berbicara, ketika kita memberikan informasi harus berdasarkan yang mau nggak mau sih kita uh, pengen kalau yang kita informasikan itu ada datanya, ada buktinya, dan orang lain juga yang mendengarkan itu pasti maunya seperti itu gitu, maunya ada data, maunya ada bukti. Nah, itu adalah pengalaman pertama gue yang dimana ya kalau bisa dibilang
menggoncangkan iman istilahnya ya. Tapi itu adalah satu kalau misalnya dibilang udah mau naik ke semester 3 ini, gue merasa kalau nggak seperti itu mungkin pembelajaran teologi nggak bakal asik. Kenapa? Karena nggak ada yang kritis, karena nggak ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan, nggak ada yang namanya rasa keingintahuan. Nah, itu yang mencoba gue mau jelaskan dalam artian, ini lo seperti ini seperti ini, berdasarkan pengalaman gue tentunya. Ya, pertama mau menjelaskan semua dosen teologi dimanapun itu, kalau dia menjelaskan pada dasarnya itu pasti baik. Menjelaskan dalam tanda kutip, dia memberi sebuah statement kah, memberi sebuah ajaran, memberi sebuah pendapat atau argumen atau kritik terhadap sebuah pembelajaran tersebut, materi kuliah tersebut, itu pasti baik. Karena apa? Karena dasarnya lu untuk sebuah proses lu harus dipupuk yang namanya sebuah pertanyaan-pertanyaan. Karena kalau lu nggak bertanya, ya lu dianggap akan paham dan lu akan iya aja gitu. Ibarat kata kalau misalnya ada orang bodoh yang bodoh sama lu, akhirnya dia ketika diajak jalan oleh teman-temannya, oke, kamu sana, lo kesana ya, ya udah lo balik lagi ke sini, akhirnya dia ngomong iya. Apa nggak lucu ya kalau misalnya gue sih pikir hidup kalau cuman hanya mengikuti iya tanpa ada sebuah pertanyaan, kenapa lo harus melakukan hal itu, kenapa gue harus hidup ini, kalau bisa gue sederhanain, mungkin adalah sebuah pertanyaan juga sebenarnya. Hidup ini adalah sebuah pertanyaan juga, yang dimana kita dituntut untuk berpikir selama hidup. Makanya banyak orang yang orangnya berpikir nih, orangnya cerdas gini. Karena orang yang seperti itu bakal dia bakal mempunyai banyak pengetahuan, banyak punya informasi, karena dalam pikirannya dia ini semua adalah pertanyaan. Kenapa ini bisa begini, kenapa? Nah, seperti itu ya. Balik lagi ke teologi itu sendiri, gua ya mengalami, mungkin kalau bilang teologi itu adalah anak yang alim, anak yang baik-baik, ramah-ramah, belum tentu juga. Dan bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Terus apalagi ada yang bilang kalau misalnya lu masuk teologi itu karena lu gak keterima SBMPTN, ya kan, baru-baru ini SBMPTN nih, atau lu gak keterima SNMPTN. Itu namanya adalah tindakan yang bodoh. Kenapa? Karena menurut gua semua yang berkaitan dengan kuliah itu adalah hal baru, men. Hal baru yang lu gak pernah dapetin di sekolah. Terus ketika lu bilang, apalagi teologi ya,
Mungkin lu cuma belajar pendidikan agama, mungkin lu belajar tentang ya sedikit banyak ya tentang cerita Alkitab dari sekolah minggu, tapi itu nggak sama, bukan nggak sama ya, tapi lebih kayak kurang 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 pas lah, kurang greget lah, kurang kurang dalam ya, istilahnya kurang dalam. Kalau lu bilang alah teologi itu adalah gabungan dari semua pembelajaran sekolah minggu, salah besar men. Teologi adalah gabungan dari seluruh ibadah-ibadah yang pernah gue ikutin. Salah, itu salah. Teologi itu butuh orang-orang yang pintar. Teologi itu butuh orang-orang yang pintar. Jadi kalau misalnya lo bilang hanya orang-orang yang tidak terima SBM, yang tidak keterima SBMPTN, tidak keterima SNMPTN, makanya dia bisa atau makanya dia mau belajar teologi, itu salah. Kenapa gue bisa bilang salah? Karena kalau lu nggak keterima SBMPTN, nggak keterima SNMPTN, itu namanya lu juga mungkin kurang beruntung atau mungkin lu bodoh. Akhirnya lu masuk teologi. Lu pikir uh, masuk teologi terus lu belajar teologi itu mudah? Bos. Mungkin di awal lu bakal ngerasain gimana lu belajar cuma apa Alkitab. Nah, sejarah awal ya kan, sejarah Kristen itu gimana sih, mungkin lu merasa biasa aja, tapi di awal juga lu bakal ketemu yang namanya bahasa baru. Lu baru belajar yang namanya mungkin bahasa Jerman, bahasa Inggris yang familiar di sekolah tapi sampai sekarang gue belum nemuin satu universitas lain atau satu fakultas yang mempelajari dua bahasa yang asli Alkitab ya, misalnya Ibrani dan Yunani, kecuali teologi, atau kecuali lu ngambil mata pelajaran atau jurusan sastra mungkin ya, kalau ada sastra Ibrani atau sastra teologi itu atau sastra Yunani itu sendiri. Tapi sedikit banyaknya gue jarang sih ngeliat itu, tapi ya itu lu bakal nemuin dua hal bahasa tersebut yang baru, mana lu nemuin yang namanya katanya ada logos, ada itu dari Yunani ya, banyak sih yang mereka ini. Nah itu gimana men ya, untuk orang-orang yang misalnya lu merasa itu adalah sebuah hal baru yang lu nggak terima di SMA, lu nggak dapatkan di SMP, lu nggak dapatkan waktu lu sekolah, itu lu nggak dapatkan waktu lu kuliah biasa tuh nggak dapet. Jadi menurut gua stop lah untuk berkata hanya orang-orang yang tidak diterima SBMPTN dan tidak diterima di SNMPTN, atau dia ya orang-orang yang udah pasrah yang mengikut atau memutuskan untuk masuk teologi itu berat bos. Teologi itu lebih kepada apa ya namanya, banyak serabutnya, istilah saya banyak serabutnya. Serabut ini ketika lu tarik ke sini tarik masih ada lagi serabut di sini lagi. Jadi gulungan serabut yang arus yang ada dalam pikiran lu ini coba untuk ditarik kembali, disusun kembali gimana merekonstruksi pemikiran lu itu nggak mudah, dan itu yang dilakukan oleh para dosen-dosen teologi. Apalagi lu baru masuk situ di umur mungkin 17, 18, 19 tahun ya kan, baru masuk di situ. Sedangkan selama 17 tahun, selama 18 tahun mungkin
sudah terdoktrin di otak lo tentang Tuhan itu seperti itu seperti ini. Alkitab tuh mengajarkan ini, mengajarkan ini. Cerita Nuh itu seperti ini, yang seperti yang di dalam Gus suami itu datang buat masuk ke fakultas teologi, baru semester tahu lah, kita tuh sebenarnya gitu. Itu yang lo bakal rasain gimana namanya kuliah teologi. Ya, kalau dibilang teologi itu asik gak sih? Mana ya? Bilang asik, iya asik. Tapi kalau di selama pengalaman gue, asik sekaligus membingungkan. Nah, gue pikir asik tapi bingung. Tapi ingat, sama lu bingung berarti lu masih punya otak untuk berpikir ya. Nah, itulah yang dinamakan teologi. Asik tapi bingung, asik tapi berpikir, asik tapi penuh dengan pertanyaan. Itulah asiknya. Ketika lu bingung, ketika lu berpikir, ketika lu penuh pertanyaan, itu asiknya di teologi. Orang ketika bingung kan, kalau di mungkin ya di kuliah-kuliah atau fakultas lain, ketika bingung mungkin stop, mungkin ya udahlah, bingung, susah untuk menjelaskan, mungkin seperti itu. Akhirnya ditanya, lu tahu nggak ini kayak gimana sih? Oke, gue bingung, dan ya udahlah, ntar juga dijawab sendiri, mungkin seperti itu. Tapi teologi beda men. Teologiku tuh kalau lu bingung bakal kayak dituntut secara tidak sadar, lu bakal mungkin atmosfer itu menuntut untuk saat di kelas terutama untuk kenapa kayak gini, kenapa sih ini, kenapa Musa tuh kayak gini, kenapa Tuhan itu langsung memberikan hal seperti ini gitu loh. Misalnya dalam suatu cerita-cerita di Alkitab, kenapa tuh bikinnya kayak gini, kenapa pada saat itu seperti ini, kenapa nggak seperti ini aja. Banyak yang mungkin kontradiktif, apalagi seperti yang tadi gue bilang, lu kan udah berapa belas tahun, berapa puluh tahun, 10 tahun mungkin, atau 15 tahun di gereja mengikuti dari seremonial atau pembelajaran sekolah minggu ya, yang sudah disuruhkan seperti ini, seperti itu. Nuh tuh seperti ini, pada ceritanya kayak gini. Oke, iya kak. Akhirnya mungkin udah, ketika lu ditanya sama teman-teman mungkin yang berbeda agama, kepercayaan, kenapa ya agama tuh kayak gini. Nah, itulah salah satu plusnya teologi ya, lu bisa menjelaskan kenapa ini kayak gini. Karena apa? Karena semuanya itu nggak bisa disederhanakan ya. Mungkin udah kehendak Tuhan ya, nggak bisa kayak gitu bos. Itu selama di dunia ini juga harus penuh dengan berpikir dan berpikir, mempertanyakan gitu. Menurut gue sih ya, kita harus seperti itu. Misal kayak contoh tadi yang gue bilang, kenapa ya waktu coba berpikir ya, air bah datang, semua sudah masuk nih, semua apapun yang disuruh Tuhan, binatang dan hal dan ya apapun lah yang dilakukan Tuhan itu dimasukkan ke dalam batra, udah masuk ke dalam batra itu, tiba-tiba air banyak turun dari hujan yang sangat deras, terus akhirnya membuat batra yang begitu besar itu terapung, begitu kan ceritanya. Nah, ketika air bah itu sudah surut, udah mulai reda perlahan,
Kenapa? Lo nggak pernah berpikir akhirnya mereka keluar nih, kenapa gajah itu bisa berat gajah itu bisa apa berjalan dengan baik, teratur banget. Kayak bayangin binatang antri dengan baik, setelah 40 hari 40 malam, dia di baterai itu sos. Nah itu ya selama lu lihat di air bah itu selama 150 hari itu ya, 150 hari, bayangin orang 150 hari di sebuah batra yang hanya isinya keluarga aja tapi dipenuhi dengan binatang-binatang ya, segala macam. Gimana coba lu berpikir bagaimana binatang-binatang itu, kan ada hewan buas ya kan, ada hewan yang seperti ular yang ganas juga ya kan, bisa pasti ada. Itu bagaimana bisa itu aman, itu tentram di situ, nggak saling memakan. Nah yang lebih kocaknya lagi atau lebih apa ya, lebih membuat sebuah pertanyaan ya, gimana mereka bisa akur dan di situ ada manusia, apa enggak sih lu gimana, itu nggak dimakan, lu kenyang, bisa bisa gitu ya selama 150 hari, selama 150 hari air itu menutupi bumi ini, semua bisa aman. Dan lucunya ketika 150 hari sudah reda nih, air bawah udah reda, udah jadi darat, kan jadi pertanyaan, lu bisa atau lu kadang-kadang berpikir gak gimana sih si hewan-hewan itu keluar rapi, dengan teratur berbaris, ayo itu gimana gitu. Itulah yang menjadi sebuah keasikan ideologi ketika lu bahas-bahas kayak gitu. Banyak yang bilang mungkin itu hanya cerita saja atau adalah fiksi atau gimana, mungkin bisa jadi seperti itu, tapi yang terlalu lebih rohani sekali udahlah, sudah tentang Tuhan ya, sebagai Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, kalau sudah sebutkan seperti itu ya selesai. Ketika semua iman lu jelaskan dengan satu kalimat itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ini sederhana sekali, ya udah semuanya kita percaya aja tanpa ada suatu pertumbuhan iman yang luar biasa menurut gue ya, seperti itu ya. Balik lagi ke gimana sih ya waktu pertama-tama teologi kelas pertama ya kan, bahas-bahas tentang Alkitab yang seperti itu ya, balik lagi gue bilang ya itu yang pertama kali diceritakan tentang air buah yang seperti ini, ternyata fiksi. Awal memang kita pasti nggak terima lah apa yang kita tadi gue bilang udah mau percaya selama berapa belas tahun, tiba-tiba rusakannya dalam waktu beberapa menit, dalam waktu cuma 3 SKS selesai. Salah. Nah itu kayak mungkin ya diam aja, diam dan belum melawan juga nggak mungkin ya, karena dia mempunyai argumen yang kuat ya, namanya dosen ya kan, udah masternya lah, istilahnya masternya lah bilang gitu. Dan dulu berusaha untuk melawan dengan itu enggak, ini kan ada ilmu gitu loh, ilmu segala sesuatu ilmu pasti bisa dipelajari, nggak ada yang nggak bisa. Tapi mungkin kalau mau mempelajari
akhirnya lu bakal memutuskan semua apa yang ada di Alkitab, yang ada di mau Alkitab Android ya kan, bakal mikir, oh gua harus berpikir seperti ini dulu. Akhirnya lu bakal dibentuk seperti itu. Oh, Alkitab tuh seperti ini, isinya ini. Tapi waktu itu betul, lo akan dibentuk menjadi sebuah orang yang kritis kayak tadi gue bilang, mengkritisi, bukan bukan tidak untuk membuat tidak percaya, bukan, lo percaya boleh, bahkan gue bilang ya, ketika lo kritis, percaya atau tidak percaya, nanti lo ketika selesai mengkritisi, lo bakal menemukan sebuah kepercayaan yang lebih lagi. Ya dong, ketika semua jawaban yang ada dalam kritisi itu dapat, pasti lu bakal akhirnya lu tambah kagum lagi siapa itu Tuhan, siapa itu Allah yang selama lu sembah itu. Atau mungkin ketika lu nggak dapat juga apakah ada jawaban itu, mungkin lu jadi akhirnya sadar, oke, otak gua belum mampu untuk memahami itu, memang mungkin nanti akhirnya lu sadar, bahwa gua orangnya seperti ini dulu tuh, inilah keterbatasan gua, itu terbatas. Nah, akhirnya ya seperti itulah yang fungsinya untuk mengkritisi cerita nats atau firman Tuhan. Itulah rangkaian atau rentetan bagaimana sih teologi itu. Asik gak sih? Asik, menurut asik ketika lo bisa kritis. Kalau teologi tidak dikritisi, menurut gue itu adalah sebuah hal yang biasa aja. Itu sama seperti anak sekolah minggu yang belajar Alkitab ketika sekolah minggu. Menurut gue seperti itu. Tapi ketika lo sudah mulai mengkritisi sebuah storytelling atau cerita Alkitab itu, ya di situ lo bakal menemukan, Tuhan itu kayak gini, Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu lo bakal bisa mendefinisikan, walaupun tidak ada, ya balik lagi rohani sekali, walaupun tidak ada kata-kata yang bisa mengkonstruksikan apa yang dinamakan dengan kekuasaan Tuhan. Ya, gue setuju sama itu. Makanya ketika lo kritisi, lo bakal seperti itu. Jadi gue ada satu yang sampai sekarang masih gue ingat dari dosen gue, kita nggak perlu takut untuk mengkritisi akan suatu hal kita ini yang menjadi ketakutan ketika kita mengkritisi, ialah mungkin kita jadi tidak percaya atau kita akan murtad. Bukan kita tidak akan mengurut sana, kecuali lu mengkritisinya asal-asalan, kecuali lu mengkritisinya tidak sesuai dengan bukti-bukti literasi yang ada, atau berpikir dengan baik, atau tidak mungkin memohon sama Tuhan. Ketika lu ingin mulai mengkritisi sesuatu, ya lu akan ke arah sana. Tapi ketika lu mengkritisinya mulai pada Tuhan, bilang tolong tuntunannya. Terus yang kedua, lu baca literasi yang banyak. Yang ketiga, ini pengalaman gue, berusaha sadar otak gue sampai saat ini belum penuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang banyak, dan gue mau isi. Nah, itu aja lu terus lu bakal berusaha untuk mencari, karena dalam diri lu sendiri lu merasa gue masih kurang banyak, gue masih kurang banyak. Bukan untuk sombong, tapi untuk memenuhi konsumsi lu akan sebuah ilmu pengetahuan tentang Tuhan atau tentang teologi itu sendiri gitu. Itu adalah sekian ya pengalaman gue, cerita gue kurang lebih selama gue di semester, ya mau beranjak ke semester 3 ya. Ya itulah alasan
atau keseruan teologi itu sendiri. Asik-asik, asal satu tadi, kritik sih, jangan menerima itu sepenuhnya, jangan menerima itu oh iya udah jangan. Ketika lu melakukan seperti itu teologi itu tidak bakal asik. Dan menurut gua mungkin semua ilmu ketika tidak dikritisi ya gak asik sih. Sekian dari gua, terima kasih.